Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fatir Rokiarta, NIM akhir 119, kelas B Portal. Di sini saya ingin menjelaskan tema, menu, extension hingga template yang saya gunakan dalam pembuatan website jumlah 3 ini. Yang pertama tema. Tema yang saya ambil adalah pemilu 2024 dikarenakan sebentar lagi pemilihan presiden dan legislatifnya itu akan dimulai. Saya membuat sebuah website yang mengedukasi para kaum milenial terkait pemilihan 2024 nanti. Saya membuat dua tema yang sama di Joomla dan di WordPress dan di Joomla. Mengapa? Saya ingin simulasikan seberapa sulit pembuatan website di dua CMS ini. Saya akui pembuatan website di Joomla itu lebih sulit daripada di WordPress. Karena di Joomla itu selain extensionnya itu banyak yang berbayar, banyak juga extension yang dan template-nya itu sudah ketinggalan zaman seperti itu. Oke. Saya lanjut ke pembahasan konten daripada website Joomla ini. Yang pertama itu saat kita masuk sebagai user, beranda inilah sebagai halaman landing page-nya. Jadi halaman pertama kali. Pertama-tama bisa kita lihat di sini ada image slider-nya. Ini ada beranda juga, ada pemilu dan sekiannya. Ini ada contoh artikelnya seperti itu. Nah, di navbar ini ada beranda, kemudian ada mengenal pemilu. Mengenal pemilu ini adalah menu. Jika kita pilih di drop down itu nanti ada sejarah pemilu dan pemilu 2024. Sejarah pemilu ini kita akan membahas bagaimana berdirinya pemilu di Indonesia, kemudian partai politik apa saja yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk pemilu 2024 adalah pembahasan khusus untuk pemilu 2024 sendiri. Yang kita ketahui kalau bedanya pemilu sebelum dengan pemilu 2024 adalah kita memilih presiden dan calon legislatifnya itu secara bersamaan. Kemudian ini adalah menu calon presiden pemilu 2024. Ada 3 ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ini saya membuat ketiga calon presiden ini sejajar. Ya, dimulai dari deskripsi setiap calonnya hingga memasukkan fotonya seperti itu. Semuanya ini ada, semua konten yang ada di calon presiden ini sejajar semua sama. Ada foto dan deskripsinya. Untuk urutannya ini berdasarkan alfabetik ya. Jadi yang pertama itu adalah Anies, Ganjar, kemudian diakhiri dengan Prabowo. Seperti itu. Selanjutnya adalah menu kumpulan artikel. Ya, di sini adalah kumpulan-kumpulan, ada video, ada ini adalah tampilan pemilu 2024 nanti. Kemudian ini adalah dummy dari contoh artikel seperti itu. Kemudian ini adalah glosarium. Menu glosarium ini adalah menu di mana terdapat kosakata yang sering digunakan di pemilu ya. Kita ambil contoh, ini adalah balon. Balon adalah bakal calon yang hendak maju dalam perhelatan pilkada Bawaslu. Bawaslu sendiri adalah badan pengawas pemilu seperti itu. Ya, jadi ini gunanya untuk mempelajari kosakata yang sering digunakan pada pemilu seperti itu. Selanjutnya adalah menu tentang saya. Tentang saya ini adalah profil saya sendiri. Ya, profil saya sendiri sebagai pembuat website ini. Sama juga di WordPress ini juga ada tentang saya, cuman dia di sebelah kiri. Untuk yang Joomla ada di sebelah kanan seperti itu. Kemudian ada menu cari. Nah, jika sudah diketahui semua konten yang ada di website saya, sekarang kita beralih di bahasa. Saya untuk opsi bahasa saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Seperti kita ketahui emang website ini kan diperuntukkan untuk kaum milenial yang mengikuti pemilu 2024 nanti.
yang notabene-nya pemilu 2024 itu hanya bisa dipartisipasikan oleh warga negara Indonesia. Maka basic language-nya itu adalah bahasa Indonesia, kemudian ada juga bahasa Inggris. Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional dengan penutur bahasa paling banyak di dunia juga. Kemudian diikuti dengan bahasa Jepang. Kenapa saya memilih bahasa Jepang? Yang pertama, saya ingin mensimulasikan diri saya sebagai front end developer website itu menyusun sebuah website dengan bahasa yang tidak apa yang tidak di yang jarang sekali dilihat oleh masyarakat umum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesukaan saya juga untuk budaya Jepang itu sendiri. Seperti itu. Dan dengan menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang, website ini menjadi go internasional. Jadi bisa dilihat banyak orang seperti itu. Sekarang kita pindah ke control panel. Kita masuk sebagai admin. Di sini saya ingin menjelaskan plugin, kemudian template hingga modul yang saya gunakan dan beserta menu-menu yang ada di website ini seperti itu. Yang pertama saya ingin membahas extension terlebih dahulu. Oke. Oh maaf, saya masuk dulu. Oke, yang pertama ada di modul. Modul ini yang saya pertama gunakan adalah plugin DJ Image Slider ya. DJ Image Slider ini bisa diakses ataupun bisa di-download melalui websitenya djextension.com. Kemudian pilih yang DJ Image Slider yang jumlah 4 ini. Jadi yang jumlah 4 walaupun jumlah 4 ini bisa digunakan di jumlah 3 juga. Kemudian kita pilih more information. Oh, di sini. Kemudian view files. Kemudian di sini bisa download seperti itu. Cara inputnya mirip-mirip dengan template. Kita cukup pergi ke manage. Kemudian klik install. Kemudian upload package file seperti itu. Kembali lagi ke modul tadi. Di DJ Image Slider saya membuat 3. Kenapa saya buat 3? Karena di DJ Image Slider ini bisa kita lihat itu memiliki headline-nya sendiri ya. Jadi ini namanya DJ Image Slider ini yang bisa digerak-gerakan ini nih. Ini namanya DJ Image Slider. Nah, di DJ Image Slider ini memiliki headline-nya tadi. Nah, setiap headline itu setiap bahasa kan memiliki headline dari bahasa masing-masing. Nah, jadi saya buatkan 3. Yang pertama dari bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Nah, ini berbahasa Jepang, ini berbahasa Inggris, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalamnya untuk melihat konfigurasi apa saja yang perlu kita perhatikan. Kita pilih untuk saat ini saya akan pilih bahasa Indonesia. Nah, modul. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah title-nya sendiri. Ya, kalau misalnya ini adalah bahasa Thailand, maka tulis bahasa Thailand. Kalau ini bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris. Seperti itu. Mengikuti menu yang akan diinput seperti di sananya. Kali ini kan adalah bahasa Indonesia, maka kita cukup tulis title-nya adalah title bahasa Indonesia. Kemudian hal yang kedua yang terpenting adalah image folder. Di sini adalah tempat kita menyimpan foto-foto yang ingin ditampilkan di image slider. Seperti bisa dilihat di sini ada banyak foto. Nah, foto-foto ini disimpan di folder image/slider. Kalau di sini saya tampilkan terlebih dahulu ya. Ada di htdoc, kemudian jumlah saya ada di image, ada di image slider. Nah, ini dia.
Ini foto-foto yang akan ditampilkan di image slider. Seperti itu. Ya. Kalau kita ingin menambahkan foto yang ada di image slider itu cukup mudah. Kita cukup copy image ataupun cut image ke dalam folder ini. Saya akan beri contoh. Saya akan copy gambar ombak ini ke dalam slider. Di sini kita harus kasih urutannya ya, karena dia pakai string harus pakai ada 05-nya, kemudian underscore, misalnya ombak. Kemudian kita kembali lagi ke website yang tadi. Sekarang dapat dilihat foto ini memiliki foto ombak di DJ image slidernya seperti itu. Oke. Kemudian ini konfigurasi selebihnya ya. Yang saya ubah di sini sebenarnya ada di visible image. Jadi by default ini 3 sebenarnya. Jadi dalam satu slider itu bisa nunjukin 3 foto seperti itu. Kalau saya ingin mau menunjukkan 2 foto saja, ya cukup ditekan 2. Kemudian save. Nanti dengan sendirinya ini hanya menunjukkan 2 foto seperti itu. Tapi untuk untuk penggunaan kali ini saya menggunakan 1 saja. 1 foto per slide. Jadi seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Setelah konfigurasi tambahan di sini, sekarang kita harus memperhatikan language yang digunakan. Jangan lupa ini adalah bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya ini adalah bahasa Inggris, maka pilih language-nya bahasa Inggris gitu. Ini jangan lupa diisi juga. Dan yang terakhir adalah di menu assignment. Nah, menu assignment ini adalah tempat kita ingin menaruh DJ image slidernya. Karena saya hanya ingin menampilkan DJ image slider di beranda, maka cukup centang beranda. Berlaku juga dengan bahasa-bahasa lainnya ya, seperti bahasa Inggris ya. Juga bahasa Jepang seperti itu. Selanjutnya adalah multi language ya. Atau bisa dibilang language switcher. Language switcher ini sudah ada saat kita instalasi Joomla. Ya. Cukup kita tekan new, tombol new. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari yang namanya language switcher. Ini dia. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya title-nya mungkin mau ganti bahasa bisa seperti itu, dan tidak di show title-nya bisa cukup tekan hide saja nanti ya, jadi tidak dimunculkan title-nya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah language ya, language, karena semua bahasa ini harus memiliki fitur language switcher, maka pilihnya all. Jadi jangan pilih untuk misalnya saya Indonesia, menu Indonesia, terus seakan-akan oh iya berarti menu Indonesia nih yang harus diisi. Enggak, ini kita isi all ya, karena biar semua bahasa itu langsung bisa mengakses fitur modul ini, yaitu language switcher seperti itu. Nah, setelah kita membuat language switcher, kita juga harus membuat pluginnya, yaitu dengan mengaktifasi pluginnya, yaitu language filter. Ini juga harus diaktifkan ya, seperti itu, biar ada apa di kotak pencarian ini muncul juga keterangan bahasanya seperti itu. Ini IN, ini Japanese seperti itu. Language filternya seperti itu, kegunaannya seperti itu. Kemudian kita pergi ke bahasa terlebih dahulu ya, sebelum kita pergi ke template. Nah, untuk bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang ya. Kalau Inggris ini sudah ada saat kita instalasi pertama Joomla ya. Jadi yang saya download hanyalah bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dengan bahasa Indonesia sebagai defaultnya. Sebelum kita
gunakan aktivasi terlebih dahulu ya bahasanya, baru bisa dipakai. Kita berpindah ke template sekarang. Template yang saya gunakan adalah template Shaper Helix Ultimate. Nah, Helix Ultimate ini bisa diakses di Joom Shaper ya. Nih, namanya Joom Shaper, sebuah website penyedia template Joomla. Nah, untuk template yang saya gunakan namanya adalah Helix Ultimate. Cara menggunakan atau cara mendownload atau mengapply template ini ke dalam website kita sudah saya jelaskan di video pertama. Alasan saya juga menggunakan Helix Ultimate adalah kompatibel dia terhadap multi language, kemudian tampilannya yang cukup estetik, lalu support dengan SP Page Builder ya, kemudian versinya itu selalu update, dan update terakhir itu adalah November 2023, dan yang terpenting adalah free. Jadi template Helix Ultimate ini dia gratis. Kita kembali lagi ke template ya. Untuk template saya membuat dua copy. Yang pertama adalah untuk bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Defaultnya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, saat pembuatan template ini juga harus ada konfigurasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menu assignment. Menu assignment ini adalah bertujuan untuk template ini tuh diperuntukkan untuk menu ditampilkan untuk menu apa, seperti itu sih mudahnya menu assignment. Kemudian kita ke template option. Nah, perlu juga kita perhatikan yang pertama itu adalah mungkin logo ya. Kalau logo ini optional sebenarnya, tapi ya biar websitenya tuh memiliki keunikan tersendiri ya sebaiknya diberi logo seperti itu. Kemudian ada menu. Nah, ini penting banget nih yang ini, select menu. Jadi kita harus menghubungkan template ini kepada menu apa nih, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin membahas menu-menunya secara detail ya. Untuk menunya itu sama, itu ada English, Japanese, dan menu bahasa. Kita bahas satu persatu ya. Untuk menu bahasa, yaitu tadi ada beranda, ada mengenal pemilu, ada calon presiden, kumpulan artikel, glosarium, dan tentang saya. Nah, bagaimana saya membuat sebuah menu ini? Itu bisa turun seperti ini ya, atau drop down ini. Caranya cukup mudah. Kita buat menu ya, misalnya kita new, kemudian kita pilih menu type-nya itu sebagai system link terus kemudian kita pilih yang URL. Nah, di URL ini kita isi pagar aja, nanti bahasanya jangan lupa dimasukkan, ini publik juga ya. Kemudian save and close misalnya itu. Jika sudah, sekarang kita buat anakannya seperti itu. Anakannya tinggal kita buat parentingnya ini adalah mengenal pemilu. Misalnya ini adalah menu single article, maka kita pilih aja menu type-nya single article. Kemudian artikel kita pilih. Kemudian language-nya ini main menu ya, sorry. Bahasa. Nah, ini dia. Language-nya ini language Indonesia ya, bahasa. Seperti itu. Berlaku kepada semua bahasa yang ada di sini. English, Japanese, sama Indonesia. Itu kontennya sama semua. Ya, yang membedakan adalah bahasanya. Kemudian karena kontennya sama kan berarti kita harus memindahkan konten yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, dan bahasa Jepang. Gimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita cukup pilih checkbox ini all, kemudian kita pilih batch. Kemudian misalnya ini set language-nya kemana? Misalnya ini ke bahasa Inggris, pilih saja bahasa Inggris, dan kita pindahkan ke English menu. Mana English? Ini add to this menu. Nah, jangan pilih move ya.
Kalau move ini memindahkan artinya. Jadi nantinya menu yang ada di bahasa Indonesia itu pindah semua ke bahasa Inggris nanti. Nah, itu yang bahaya kan. Jadi kita cukup copy aja pilihnya, nanti diproses seperti. Jadi kita membuat duplikatnya seperti itu. Nah, setelah duplikatnya dibuat, sekarang kita setelah menu-menu yang di Indonesia ini kan diduplikat ke Inggris dan Jepang, kita fokus ke kontennya. Nah, di kontennya juga isinya juga harus sama. Caranya cukup mudah. Nah, saran dari saya untuk konten itu sebaiknya jangan semuanya ya. Jadi kita per kategori saja. Tuh misalnya ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ini Jepang ya, Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto. Ini dia. Nah, setelah di checkbox yang artikel bahasa Indonesia, kita pilih batch. Nah, di sini kita ubah aja misalnya bahasa Inggris, ya kan. Kemudian ini masuknya kan ke pemilu 2024, maka pilih kategorinya ke pemilu 2024. Oh, enggak. Karena ini bahasa Inggris ya. Kita ingin memindahkan ke bahasa Inggris, berarti kita pilihnya yang kategori presidensial kandidat 2024 election seperti ini. Ini kita proses saja, nanti pindah ke bahasa Inggris kategori presidensial kandidat 2024 election seperti itu. Jadi untuk konten artikel itu sebaiknya per kategori ya. Batch ini ada di semua tempat ya, baik itu di menu item ataupun di konten artikel seperti itu, dia ada. Ya, gunanya untuk menduplikat. Kemudian ini ada association juga. Association ini bisa dibilang penting ya. Jadi misalnya konten ini itu sudah terhubung kemana sih? Ini bisa kita lihat kan, ini konten ini ternyata terhubung dengan mana dia? Sejarah pemilu. Oh alah, ini kan bahasanya cukup sulit untuk dipahami ya kan. Makanya kita tinggal scroll pindahkan kursornya ke association, kemudian kita hover aja nih. Itu kegunaan dari asosiasi. Ya, jadi itu penting banget untuk dihubungkan. Caranya bagaimana ya? Kita ambil kasus misalnya yang bahasa Inggris ya, Prabowo Subianto. Nah, asosiasinya itu pasti nanti muncul adalah Jepang sama Indonesia. Nah, kita tinggal ini aja, edit seperti itu. Untuk bahasa Jepang itu hubungannya dari yang mana, kalau yang Indonesia itu yang mana, seperti itu. Cukup mudah ya. Baik, selanjutnya saya ingin memporting web saya yang di lokal menjadi online menggunakan rumah web ya. Jadi ini adalah layanan hosting dia rumah web ini menyediakan hostingan web ya secara online. Yang pertama, saat kita di rumah web itu buat akun terlebih dahulu, kunjungi dulu situs rumahweb.com. Setelah itu buat akun. Setelah buat akun, kita langsung melakukan pembelian, yaitu pembelian domain serta pembelian hosting. Untuk domain saya gunakan my.id karena ini paling murah, dibanderol dengan harga 12.000 per tahun. Kemudian dengan hostingnya itu saya dibanderol dengan 25.000 per bulan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh portingan online video pertama yang pernah saya buat sebelumnya. Nanti saya cantumkan videonya. Nah, sekarang saya ingin mengganti isi dari website ini ke website yang telah saya buat ini, ke Roma Web. Caranya mudah. Pertama, kita hapus terlebih dahulu isi daripada website yang sebelumnya ini. Caranya kita pergi ke hosting, kemudian
sebentar. Oh, saya masuk lagi. Maaf. Oke, saya pergi ke hosting. Setelah ke hosting, pergi ke active. Di active nanti kita pergi ke cPanel sini. Atau login panel, login cPanel. Saya sebutnya gitu. Oke, yang pertama adalah hapus terlebih dahulu database sama user yang berhubungan dengan database tersebut. Kita pergi ke MySQL database. Kemudian hapus saja ini ya. Hapus database-nya yang ini, contohnya ini. Delete database. Go back. Serta user yang memiliki hubungan dengan database sebelumnya. Kita hapus saja. Oke, kita hapus. Setelah itu kita hapus juga websitenya. Kita pergi ke file, ada di file manager. Kemudian di public HTML kita pilih semua, select all, delete, skip trace and permanently delete. Jika sudah, sekarang yang ini sudah tidak bisa diakses kembali. Oke. Sekarang saya akan mengupload folder yang di lokal Joomla-nya menjadi online. Caranya cukup mudah. Kita kembali ke cPanel lagi. Kemudian kita buat database-nya terlebih dahulu dan user yang bisa mengakses database tersebut. Caranya mudah. Cukup ke database, pilih yang bagian MySQL Database Wizard. Kita buat database-nya. Kita namakan saja Joomla underscore, karena ini adalah database, DB aja, nggak apa-apa lagi. Jadi Joomla underscore DB. Untuk siapa user yang bisa mengakses tersebut, ya untuk kali ini saya namakan Joomla underscore user. Dengan password ini harus diingat ya, karena nanti ini akan digunakan kembali di konfigurasi di pembahasan selanjutnya sehabis ini. Jangan lupa di save passwordnya. I have copied this password safely. Use the password. Create the user. Untuk privilege atau akses dari user ini apa saja, saran saya berikan aja semuanya ya, all privilege. Kemudian make change, buat perubahan. Oke, kembali ke home, halaman utama sini, cPanel. Sekarang kita tambahkan terlebih dahulu database-nya. Sebelum kita tambahkan, kita ekspor dulu database yang ada di Joomla ini. Caranya cukup mudah. Kita cukup ke localhost php.phpMyAdmin. Ini dia Joomla DB namanya. Sekarang kita cukup tekan ekspor. Ekspor, kemudian langsung aja nih ekspor. Setelah selesai download, nanti bisa ditemukan di hasil download ini, Joomla underscore DB. Sekarang saya pergi ke rumah web kembali, rumah web di bagian cPanel-nya, kemudian pergi ke phpMyAdmin. Di sini kita menemukan React 1675 Joomla DB. Ini adalah database yang dibuat tadi pas di MySQL Wizard. Caranya kita import dulu yang ada di lokal tadi dan masukkan ke phpMyAdmin yang online ini. Choose file, download, was portal, Joomla DB, pilih saja, langsung diimport. Jika berhasil, akan mendapatkan pesan import telah selesai. Setelah selesai import database dari lokal ke online-nya, sekarang kita berpindah ke
file manager atau di mana tempat kita menaruh website kita. Caranya kita pilih yang bagian file di file manajernya. Kemudian kita pergi ke public HTML. Nah, di sini kita akan menyimpan htdoc daripada Joomla yang di lokalnya. Nah, sekarang saya ingin menzip htdoc Joomla yang ada di sini. Joomla. Jadi saya saya buatkan zip Joomla-nya. Dan nantinya untuk saya porting ke rumah web. Saran saya, zipnya itu bagian dalamnya ya, jadi tidak perlu harus keluarin lagi. Jadi kita bagian dalamnya di zip, sudah itu nanti pas di unzip di sana itu langsung muncul semua di sini. Jadi tidak harus kayak di luar dulu Joomla, di dalam Joomla ada Joomla gitu, tidak. Biar lebih mudah. Nah, sekarang kita klik upload di public HTML-nya, select file, kemudian kita pilih sum tadi, buka htdoc, kemudian Joomla, nah yang ini change tadi namanya. Oke, ini udah ya. Kemudian tekan go back home sini. Ini di unzip aja dengan cara extract file. Sudah. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi ke configuration.php. Disinilah kita melakukan konfigurasi-konfigurasi yang penting agar bisa menjalankan website kita ini secara online. Seperti itu. Kita klik edit, kita pilih dulu filenya, kemudian kita klik edit. Ada beberapa yang harus diubah, seperti usernya siapa, password usernya apa, serta database-nya, nama database-nya. Seperti yang kita ketahui, cara melihat database dan usernya siapa saja, kita pergi ke MySQL databases. Kemudian di sini ada current database. Di sini ada namanya database ini. Nah, ini tempat kita menyimpan tadi. Copy saja biar tidak usah lama-lama. Untuk passwordnya ini, untuk usernya ini, maaf, ini saya user. Oke, dan untuk passwordnya ini. Kita kembali lagi ke konfigurasi PHP-nya. Nah, untuk user tadi diketahui Rian X ini jumlah user, ganti saja. Kemudian passwordnya ini. Kemudian nama database-nya ini. Maaf. Oke. Rian jumlah database. Kemudian konfigurasi yang terakhir adalah mengubah log path sama temp path-nya ya. Caranya ikuti saja ini bagian ini sampai public HTML dan belakangnya tinggal ganti. Kalau untuk log berarti /log, kalau untuk temp itu /temp. Oke, jika sudah jangan lupa untuk save changes. Nah, apabila sudah, sekarang kita ikuti domain yang kita beli tadi. Domain kita yang saya beli tadi itu adalah rianfhokiarta.my.id. Sekarang kita tambahkan tab baru yang kosong. Kita cari rianfhokiarta.my.id. Klik enter. Dan selamat, website sudah berpindah dari lokal menjadi online. Seperti itu. Terima kasih.